Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua yang sedang menyaksikan. Mungkin sekarang teman-teman lagi santai-santai, lagi duduk-duduk menyaksikan. Selamat datang. Kita di sini akan belajar bareng, kita di sini akan sharing-sharing bareng. Dan sebelumnya kita di sini akan menjelaskan mengenai tentang bersih dari narkoba, apa untungnya. Jadi kita akan sharing-sharing mengenai tentang narkotika, narkoba, efeknya, dan apa sih untungnya untuk usaha narkoba dan mungkin cara-caranya. Nah, sebelum itu aku menjelaskan dulu, mengenai tentang perkenalkan diri mungkin ya. Jadi kita next dulu. Nah, di sini aku adalah Alusius Selare Bimo Tarto, teman-teman biasa atau bisa panggil aku Selo, Aryo, atau Bimo boleh. Di sini aku sedang menjalankan studi, S1 di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta yang berada di Sudirman atau Semanggi. Aku berada di Fakultas Pendidikan dan Bahasa, program studi atau jurusan BBA dan Konseling. Bisa dilihat sekarang aku sedang menjalankan studi di semester 5, jadi bisa dibilang semester tengah ke atas lah. Dan saat ini aku sedang, mempelajari beberapa mata kuliah yang berkait juga dengan narkotika ini, tentang adiktif narkotika atau narkoba. Nah, mungkin teman-teman bisa, cek-cek tentang psikologi-psikologi atau sharing-sharing aku lainnya di IG aku @bim_, atau mungkin ada yang mau ditanya-tanya atau mungkin sharing-sharing boleh banget. Bisa DM aja atau follow IG aku. Nah, sebelum kita lanjut, tadi aku udah perkenalan, aku bisa panggil Selo, Aryo, atau Bimo. Teman-teman di sini boleh bebas manggil aku apa. Nah, di sini aku memiliki tujuan. Aku bertujuan di sharing kali ini itu untuk, supaya kita di sini bisa menjelaskan mengenai bahaya dari narkoba itu sendiri dan efeknya terhadap tubuh kita. Serta juga aku mempunyai tujuan untuk, supaya kita bisa menerapkan cara-cara agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Karena tidak sedikit, orang-orang yang, memiliki atau mengalami penyalahgunaan dari narkoba itu. Nah, kita next nih teman-teman, kita langsung ke dalam materinya. Pertama adalah narkoba, apa tuh? Kira-kira teman-teman kalau dalam pikiran teman-teman ada kata narkoba, apa yang teman-teman, pikirkan? Ini aku mengutip sedikit mengenai pengertian dari narkoba itu sendiri. Jadi narkoba itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Jadi narkoba itu sendiri sebenarnya bisa dari tanaman ataupun tanaman yang dibuat. Nah, narkoba ini juga yang dapat menyebabkan penurunan atau, perubahan kesadaran dan kehilangan rasa dan sampai mengurangi atau menghilangkan rasa dan dapat menimbulkan ketergantungan, teman-teman. Jadi, narkoba ini adalah obat atau zat yang dari tanaman ataupun bukan dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menghilangkan rasa dan sampai, membuat atau menimbulkan ketergantungan. Nah, di sini kan kita udah bisa dibilang memiliki persepsi yang sama nih, mengenai tentang apa sih narkotika itu, apa sih narkoba tuh, apa sih sebenarnya, tanamannya dan segala macamnya, narkoba itu dari apa, dan jadi bisa kita pahamin bahwa narkoba itu dari tanaman-tanaman. Dan, yang narkoba ini membuat ketergantungan, itu yang perlu digarisbawahi ya. Jadi, hati-hati untuk menggunakan narkoba itu. Sebenarnya narkoba boleh digunain nggak sih, Kak? Boleh, nggak ada yang nggak bilang, aku nggak bilang nggak boleh ya, boleh. Asalkan, ini perlu digarisbawahi lagi ya, asalkan digunakan secara tepat. Secara tepat itu gimana maksudnya? Kita tahu bahwa di dunia medis, narkoba ini memang dipakai ya, untuk berbagai macam pengobatan itu dipakai. Nah, narkoba dipakai memang ada anjuran-anjurannya, seperti di medis, itu kan dipakai kan untuk, kalau nggak salah waktu itu aku pernah baca, untuk mengenai apa, meredam rasa nyeri, itu dipakai memang narkoba. Tapi itu memang di bawah dokter. Jadi maksudnya dokter mendampingi dan melihat dosisnya cukup dan segala macamnya. Banyak orang yang menggunakan narkoba ini, ya asal pakai aja, tidak ada anjuran dokternya dan segala macam, itu yang tidak boleh. Tapi narkoba dipakai nggak sih, Kak, di kehidupan? Pakai, di medis itu dipakai gitu, teman-teman. Nah, kita udah memiliki persepsi yang sama mengenai pengertian narkoba, sekarang kita akan lanjut, teman-teman, ke efek penggunaan narkoba. Nah, di sini aku melihat ada dan aku menyimpulkan ada tiga domain besarnya, yaitu ada depresan, ada stimulan, dan yang terakhir ada halusinogen. Nah, kita
Mulai dari depresan itu pertama. Nah, aku di sini ngambil 3 3 ini menurut aku paling, mencolok dan mungkin kita mungkin sering dengar atau sering lihat kalau misalkan ada wawancara mengenai, individu atau orang-orang yang pernah menggunakan atau mengonsumsi narkoba, itu biasanya depresan ini itu mengendurkan atau mengurangilah bisa dibilang, aktivitas atau kegiatan, susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk menenangkan syaraf seseorang. Nah, jadi menenangkan syaraf ini untuk apa? Ini biasanya orang-orang menggunakan ini untuk tidur, dia lebih rileks, dia lebih santai, gitu teman-teman. Jadi yang depresan itu memang orang-orang yang menggunakan itu supaya lebih rileks, lebih santai, biar bisa tidur. Banyak orang yang bilang biar bisa tidur biar bisa tidur. Nah, itu untuk depresan. Untuk stimulan tuh apa? Nah, stimulan ini untuk meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat, sehingga, bisa dibilang merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang. Mungkin teman-teman pernah dengar gini, ada orang yang tanya, "Kenapa pakai narkoba?" Kenapa, mengonsumsi obat-obatan itu. Jadi, ketika dia makai, yang tadi sebenarnya badan aslinya itu capek, tapi dia jadi fit lagi, dia jadi bugar lagi, dia jadi kuat lagi untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, itu dia biasanya mengonsumsi narkoba supaya dia lebih kuat lagi. Jadi emang efeknya ini bisa jadi kuat. Padahal tapi itu bukan efek realnya, badan aslinya tuh capek sebenarnya, tapi itu hanya efek sementara, itu teman-teman. Nah, yang terakhir itu ada halusinogen. Halusinogen tuh, biasanya untuk menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak real, atau mungkin kita biasa sebut khayalan, teman-teman, ya. Jadi, dan khayalan ini tuh biasanya khayalan yang menyenangkan. Ketika kita berkhayal tentang apa, itu kan biasanya kita menyenangkan kan. Kita merasakan happy, "Wah, ternyata gini, ternyata gitu," tapi itu sifatnya hanya khayalan, teman-teman. Nah, banyak orang yang ketika stres, ketika depresi, itu mengonsumsi obat-obatan narkoba ini untuk memiliki khayalan-khayalan yang menyenangkan. Karena di dunia realnya, di aslinya, dia dia merasakan capek, dia merasakan stres, dia merasakan depresi, sehingga dia mengkonsumsi obat-obatan ini supaya dia merasa happy lagi. Padahal itu bukan aslinya, itu teman-teman. Nah, kita udah melajarin teman-teman mengenai efek penggunaan narkoba. Mungkin dari 3 ini teman-teman mungkin sering mendengarnya atau pernah melihatnya bahwa memang ada orang-orang yang, jadi fit rasanya atau jadi happy tiba-tiba itu karena memang penggunaan obat-obatan narkotika ini, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai, efek negatif penggunaan narkoba. Kalau yang tadi aku bahas itu efek penggunaan narkoba tuh gimana sih? Jadi apa sih yang dirasain ketika menggunakan narkoba? Nah, kan tadi ada 3 tuh. Sekarang kita akan membahas efek negatifnya pada saat menggunakan narkoba. Di sini aku membagi jadi 3 lagi, teman-teman. Karena ini aku lihat, mungkin kita bisa lebih memahaminya, tiga domain ini. Itu ada aku melihat di sini dari sisi fisiknya, dari sisi psikisnya, dan yang terakhir dari sisi sosialnya, teman-teman. Mungkin kita bisa bahas mulai dari fisik ya, teman-teman. Yang pertama itu, ketika kita mengkonsumsi narkoba atau obat-obatan ini, itu biasanya ada gangguan pada sistem syaraf, teman-teman. Bisa kejang-kejang, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi, dan gitu-gitu, teman. Dan mungkin juga, bisa terjadi kepada kerusakan jantung kita, teman-teman. Bisa, pembuluh darahnya itu pecah, misalkan seperti infeksi akut otot jantung, ataupun ada gangguan peredaran darah, itu bisa terjadi, teman-teman. Jadi sangat bahaya kepada tubuh kita. Nah, nggak cuma jantung, teman-teman, bisa jadi terjadi kepada paru-paru kita. Jadi itu bisa, seperti penekanan fungsi pernafasan, atau bisa kesulitan bernafas, sesek, terus juga bisa jadi pengerasan jaringan paru-paru, teman-teman. Nah, bagi para pengguna narkoba yang melalui jarum suntik, narkoba itu kan banyak cara menggunakannya. Ada yang dari suntik, ada yang dibakar, seperti rokok. Nah itu, jika menggunakan jarum suntik nih teman-teman, dengan cara bergantian, itu akan berisiko tertular penyakit seperti hepatitis, dan HIV/AIDS yang sampai saat ini belum ada obat pasti ya teman-teman. Jadi itu sangat banget banget berbahaya teman-teman. Nah, bila terjadi melebihi dosis atau bisa kita bilang overdosis atau disingkat OD, nah maka pengguna narkoba akan berakibat sangat fatal teman-teman, yaitu terjadinya kematian atau meninggal dunia. Jadi ketika overdosis itu tidak sedikit bahwa individu yang mengalami, kematian pada saat overdosis narkotika teman-teman. Nah, kita udah bahas bagi fisiknya nih, sekarang aku mau lihat kita akan belajar bareng bagi psikisnya, karena ini saling berkaitan menurut aku. Nah, di bagian psikisnya ini,
itu ada perubahan pada kehidupan mental, emosional, berupa gangguan perilaku yang tidak wajar, lalu juga ada terhadap fungsi mental, itu biasa akan terjadi gangguan persepsi daya pikir, kreasi, dan emosi. Nah, bisa juga jadi bekerja lamban, ceroboh, serta tegang dan gelisah, teman-teman. Jadi dia tidak nyaman, tidak tenang gitu, teman-teman. Nah, bisa juga kepercayaan dirinya tuh hilang, serta menghayal dan penuh curiga. Jadi terlalu sering curiga gitu kepada orang-orang. Nah, ada juga yang bertindak ganas dan, bisa dibilang brutal di luar kesadarannya, karena dia sudah terlalu banyak mengkonsumsi sehingga kesadarannya itu berkurang. Jadi tindakannya tuh tidak bisa dia kontrol gitu, teman-teman. Nah, juga orang yang mengkonsumsi narkoba itu biasanya, kurang konsentrasi. Jadi sulit untuk fokus, teman-teman, dan perasaan tertekan itu sangat sering dan biasanya kesal, itu cenderung emosional, teman-teman. Nah, dia juga yang mengkonsumsi narkotika ini cenderung suka menyakiti diri sendiri, dan ngerasa bahwa dirinya tuh tidak layak gitu hidup, dan sering merasa tidak aman, teman-teman. Jadi benar-benar kayak psikisnya itu terganggu, teman-teman. Nah, jadi kita udah lihat bagi, psikisnya, sekarang kita akan melihat bagi sosialnya. Itu ada terjadinya gangguan mental emosional dan karena ada gangguan mental emosional ini, teman-teman, itu akan mengganggu fungsinya sebagai anggota masyarakat, atau bekerja, atau sekolah. Jadinya, maupun fungsi atau tugas kemasyarakatan lainnya. Jadi dia tuh memang agak akan terganggu di lingkungan masyarakat ya, teman-teman. Nah, eee, orang yang mengkonsumsi obat-obatan ini atau bisa dibilang narkotika ini, itu biasanya sering bertindak keliru, teman-teman. Dan bisa, tidak sedikit yang kemampuan prestasinya menurun, atau bisa dibilang dipecat atau dikeluarkan dari pekerjaan atau sekolahnya. Karena tadi yang balik ke psikisnya, dia sulit fokus, dia tidak merasa diterima di lingkungannya, jadinya dia benar-benar menyendiri aja, teman-teman, gitu. Memang itu sangat negatif dan sangat bahaya banget, teman-teman. Nah, serta juga dapat hubungan dengan keluarga, teman dekat itu menjadi renggang, karena dia memiliki rahasia bahwa dia menggunakan narkotika ini tuh kan sebenarnya dilarang, teman-teman. Di negara ini memang dilarang, ada undang-undangnya juga, harusnya memang di bawah, pengawasan tindak medis. Kalau tindak medis itu diperbolehkan, teman-teman. Cuman itu kan juga di bawah pengawasan dokter, jadinya memang itu sudah ada undang-undangnya. Nah, yang terakhir ada terjadinya antisosial dan, dikucilkan oleh lingkungan. Jadi mereka ini merasa mereka tidak mempunyai siapa-siapa, karena mereka menggunakan, narkotika ini sendiri yang sebenarnya bahaya jika tidak di bawah pengawasan yang tepat seperti dokter, tindakan medis itu kan tepat, teman-teman. Nah, kita udah ngebahas nih mengenai efek negatif pengguna narkoba itu sendiri, yang kita lihat ada dari fi segi psikisnya, segi fisiknya, segi sosialnya. Sekarang gimana sih untuk, terhindar dari narkoba itu sendiri? Gimana sih cara supaya kita aman, kita tidak, eee, menyentuh barang-barang obat-obatan terlarang itu? Di sini aku membuat beberapa poin, yang menurut aku pribadi ini tuh, bisa dibilang mudah diterapkan dan tidak membutuhkan biaya yang mahal atau banyak. Dan menurut aku ini sehari-hari sangat bisa dilakukan, gitu. Yang pertama adalah jangan pernah mencoba, teman-teman. Dan yang kedua mencari tahu, yang ketiga memilih lingkungan, dan yang keempat melakukan berbagai kegiatan positif, dan yang terakhir gunakan waktu luang, teman-teman. Jadi kita akan mulai bahas dari satu persatu, biar lebih nyambung lah bisa dibilang, biar kita satu persepsi. Yang pertama jangan pernah mencoba. Nah, jangan pernah mencobakan atau bisa dibilang menggunakan narkoba lah. Karena memang ini tadi yang kita balik lagi ke awal pengertiannya, bahwa ini tuh membuat efek ketergantungan, teman-teman. Jadi jangan pernah mencoba kecuali untuk alasan pengobatan atau tindakan medis. Itu diperbolehkan, memang sudah ada undang-undangnya dan itu diperbolehkan. Cuman kalau kita mencoba-coba kayak, iseng wah itu sangat bahaya. Karena itu membuat efek ketergantungan, teman-teman. Dan kalau overdosis balik lagi tadi, bisa membuat atau menyebabkan kematian. Jadi amat sangat berbahaya. Itu yang pertama, jadi jangan mencoba kecuali tindakan medis. Oke, teman-teman. Yang kedua adalah mencari tahu tentang apa itu narkoba. Jadi kita bisa mencari tahu bahwa dampaknya untuk kesehatan kita, apa, tadi kan kita udah lihat nih, untuk jantung ternyata bahaya, untuk paru-paru ternyata bahaya,
Untuk psikis pun kita bahaya, untuk sosial pun kita bahaya. Jadi mencari tahu bahwa narkoba itu memang bahaya dan, kita juga bisa mencari tahu bahwa narkoba sebenarnya digunakan tuh untuk apa sih? Narkotika ini tuh, obat-obatan ini tuh digunakan untuk apa sih? Untuk medis itu boleh, tapi jika kita dipakai di luar itu, wah itu sangat berbahaya. Apalagi kita tidak ada pengawasan orang-orang tertentu. Nah, itu sangat bahaya. Nah, yang selanjutnya adalah memilih lingkungan. Nah, lingkungan ini tuh sangat penting, lingkungan pergaulan yang baik itu sangat penting. Karena, mungkin teman-teman pernah dengar bahwa orang yang menggunakan narkoba karena diajak temen, katanya, "Coba aja pakai, satu aja kok, satu aja," lama-lama ketagihan. Karena itu tadi, efek ketergantungannya. Dan memang narkoba ini membuat efek ketergantungan. Banyak yang awalnya karena diajak teman, kita coba-coba dikit, lama-lama ketergantungan. Itu, jadinya pergaulan itu memang perlu diperhatikan. Bukan berarti kita, memilih-milih teman, cuman sebaiknya, teman-teman yang kita dekat itu memang yang baik. Mungkin kalau misalkan ada di antara lingkungan teman-teman ada pengguna narkoba, jangan dijauhi teman-teman. Kita rangkul teman-teman, kita rangkul untuk, "Ayo kita keluar dari, narkoba ini, kita bisa ada kegiatan-kegiatan positif lainnya loh." Nah, selanjutnya adalah melakukan berbagai kegiatan. Kegiatannya ini bisa kegiatan positif teman-teman, seperti mungkin olahraga, kalau teman-teman suka olahraga kan, main bola, main basket, udah sehat badan kita, dan kita juga jadi positif kegiatannya. Nah, yang terakhir adalah gunakan waktu luang. Nah, ini waktu luang itu bisa untuk bersantai bersama keluarga mungkin, atau bersama teman-teman, bisa belajar bareng, bisa berolahraga, ataupun melakukan kegiatan positif lainnya. Jadi benar-benar gunakan waktu luang ini dengan baik, karena banyak orang yang bosan bosan, lalu akhirnya, secara tidak sengaja ditawari oleh temannya narkoba, dia pakai, dia merasakan tadi, khayalan yang menyenangkan. Jadi dia pakai terus pakai terus pakai terus pakai terus, karena merasa nyaman, merasa seru nih pakai narkoba nih, mempunyai khayalan-khayalan yang menyenangkan. Nah, itu bisa terjadi teman-teman. Nah, selanjutnya kan tadi kita udah nih, ada cara menghindari narkoba yang beberapa poin-poin ini udah aku jelasin. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau sharing mengenai poin-poinnya, "Eh, gini aja Kak, gini aja Kak, gitu aja Kak, ini juga bisa nih Kak, itu juga bisa nih Kak." Nah, itu boleh banget. Kita bisa sharing-sharing bareng, bisa DM Instagram aku mengenai, ini gini nih cara-cara menghindarinya," atau ternyata tadi di efeknya, efek negatifnya masih banyak lagi tuh teman-teman, punya ide-ide menarik, itu boleh banget DM Instagram aku buat kita sharing-sharing, atau mungkin malah gini, "Kak, kan Kakak kuliah bimbingan dan konseling, bisa nggak sih adiktif nih dikonselingin?" Gitu, mungkin kecanduan apa. Nah, itu boleh banget sharing bareng aku, kita ngobrol-ngobrol aja. Itu nanti teman-teman bisa DM Instagram aku, yang tadi sudah dicantumin di awal, @aryebim_, langsung aja DM, teman-teman bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing bareng aku di situ, dan kita next nih, lanjut nih teman-teman. Nah aku mau ucapin terima kasih karena teman-teman udah, nonton dari awal hingga akhir mengenai sharing-sharing kita belajar ini dari awal. Semoga apa yang aku sharing-kan ini bisa bermanfaat buat kita semua, kita juga bisa menjaga-jaga supaya kita tidak, terjumus dalam narkoba karena ini bahaya banget, tadi kan udah kita belajar bareng-bareng, ini berbahaya banget, dan semoga teman-teman juga mendapatkan knowledge baru, kita bisa dapetin knowledge baru, dan kalau mau sharing, jangan sungkan-sungkan teman-teman untuk DM aku, untuk nge-chat-chat aku, kita ngobrol-ngobrol aja nggak apa-apa, gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dadah, semoga sehat terus.